Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 5 Maret 2026 dengan judul Bets memberitakan Sabat bagian kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Singkatnya, Job Bets adalah saksi yang penuh semangat dengan pemahaman barunya tentang Sabat hari ketujuh. Misalnya pada tahun 1854, Stephen N. Haskell, seorang pendeta Advent hari pertama yang masih muda, mendapatkan pusaran energi, keyakinan, dan semangat dari Bets. Haskell yang berusia 21 tahun telah diperkenalkan dengan Sabat hari ketujuh, tetapi ia tidak sepenuhnya yakin dengan bahasan itu. Kemudian seorang mengarahkan Bets ke rumah Haskell. Haskell melaporkan bahwa Joseph meluangkan waktu 10 hari bersama mereka, berkhotbah setiap malam serta pada hari Sabat dan Minggu. Bahkan selain itu, Bets dengan semangat yang tak tertahankan mengadakan pelajaran Alkitab untuk Haskell dan beberapa orang lainnya, dari pagi hingga siang, dan dari siang hingga malam, dan kemudian di malam hari hingga waktu kami tidur. Ia melakukan hal itu selama 10 hari berturut-turut. Haskell kemudian menyampaikan, sejak saat itu saya menjadi seorang penganut gereja Masehi Advent hari ketujuh. Sejak saat itu ia tidak pernah meragukan pentingnya Sabat. Bets kembali lagi berhasil melakukan apa yang harus ia lakukan. Namun, dalam bersaksi bukan berarti Bets selalu berhasil. Salah satu kegagalan besarnya terjadi pada Agustus 1846. Bulan ketiga ia pertama kali bertemu dengan seorang pendeta muda dan pacarnya dari gereja Christian Connection, yaitu James White dan Ellen Harmon. Bets tentu saja mencurahkan salah satu pelajaran Alkitabnya secara ekstensif tentang apa yang telah menjadi topik favoritnya. Hasilnya gagal total. Keduanya menolak pelajarannya tentang Sabat hari ketujuh. Ellen mengenang bahwa penatua Bets memelihara Sabat dan menekankan pentingnya hal itu. Saya tidak merasakan pentingnya hal itu dan berpikir bahwa penatua B keliru dalam membahas perintah keempat lebih daripada 9 perintah lainnya. Pertemuannya dengan James White dan calon istrinya bukanlah satu-satunya peristiwa penting yang terjadi pada Agustus 1846. Bulan itu menjadi saksi pernikahan James dan Ellen dan juga menjadi saksi penerbitan buku kecil pertama Bets tentang hari Sabat berjudul The 7 Day Sabbath, A Perpetual Science. Sabat hari ketujuh, satu tanda abadi. Namun sebelum membahas peristiwa-peristiwa tersebut, kita perlu mencermati lebih jauh tentang Bets. Kita dapat memetik setidaknya 3 pelajaran darinya. Pertama, bahwa mudah untuk menjadi berat sebelah dan tidak seimbang dalam penyajian pekabaran Alkitab. Kedua, bahwa bahkan orang yang paling bersemangat sekalipun kadang-kadang gagal. Ketiga, bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk berhenti mencoba. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati
Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.